Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi Herianto dari Administrasi Publik 2016. Saat ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Administrasi Pembangunan yang bertemakan prioritas pembangunan nasional. Nah, sebelum itu teman-teman pada tahu nggak sih prioritas pembangunan itu apa? Kalau misalkan nggak tahu, nanti saya akan jelaskan lebih jelasnya. Nah, sebelum itu saya akan memberitahukan 5 prioritas pembangunan nasional. Data ini merupakan dari data Bappenas atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Melalui rapat kerjanya pada tahun 2020 ini atau RKP, yang pertama diprioritaskan dalam pembangunan. Yang pertama adalah pembangunan nasional dan pengentasan kemiskinan. Yang kedua, infrastruktur dan pemerataan wilayah. Yang ketiga, nilai tambah sektor real dan industrialisasi. Yang keempat, ketahanan pangan, air dan energi. Dan yang terakhir adalah stabilitas pertahanan dan keamanan. Nah, dari 5 prioritas pembangunan nasional tersebut, kita akan membahas indeks pembangunan manusia, yang mana indeks pembangunan manusia ini merupakan tema ataupun inti dari presentasi kali ini. Oke, kita akan membahas tentang indeks pembangunan manusia. Nah, di sini indeks dari pengertiannya aja, indeks pembangunan manusia itu bisa disebut dengan Human Development Index, atau disebut juga pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara di seluruh dunia. Jadi memang indeks pembangunan manusia ini merupakan cerminan dari sebuah negara tersebut. Kalau misalkan indeks pembangunan manusia itu maju, dikatakan negara itu maju. Dan kalau misalkan indeks pembangunan manusia itu rendah, bisa dikatakan negara itu negara yang berkembang. Seperti contohnya di Indonesia kita sendiri ya teman-teman ya. Jadi di Indonesia merupakan negara berkembang. Jadi dapat dikatakan indeks pembangunan manusia di negara kita masih cukup kurang. Untuk dari sejarah IPM atau indeks pembangunan manusia ini, IPM dikembangkan pada tahun 1990 oleh pemenang Nobel di India, yaitu Amartya Sen. Selain itu juga IPM ini diketemui oleh seorang ekonom Pakistan yang bernama Mahmud Umul Haq, serta dibantu oleh Gustav Ranis dari Yale University yang memang dari India. Dan selanjutnya yaitu dibantu oleh Rod Maghad Desai dari London ya teman-teman ya. Untuk sejarah-sejarah dari ini ada beberapa unsur yang memang dari IPM itu sendiri. Yang pertama yaitu unsur usia harapan hidup, bisa dilihat dari presentasi atau PowerPoint-nya. Yang kedua pengetahuan, yang ketiga atau standar hidup layak. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa sih pengertian-pengertian yang saya sebutkan tadi. Yang pertama itu usia harapan hidup. Usia harapan hidup itu di indikator harapan hidup itu meliputi angka kematian bayi, terus penduduk yang diperkirakan tidak mencapai usia 40 tahun, terus rata-rata lama sakit ya teman-teman, lama sakit dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu unsur dari usia harapan hidup. Yang kedua yaitu pengetahuan. Dari pengetahuan itu ada misalkan beberapa unsurnya juga. Yang pertama satu angka melek huruf, yang kedua rata-rata lama sekolah, yang ketiga angka partisipasi sekolah, dan juga angka putus-putus sekolah. Khususnya di daerah-daerah yang memang ada di selatan ya teman-teman, banyak yang memang orang-orang yang memang lulusan SD, MI dan sebagainya gitu kan. Jadi pendidikan itu masih rendah. Dari ilmu pengetahuan pun cukup kurang gitu, khususnya ke internet gitu kan, khususnya untuk daerah-daerah terbelakang. Untuk selanjutnya standar hidup layak. Nah, di sini di standar hidup layak ada beberapa unsur juga teman-teman. Yang jumlah bisa dikatakan jumlah yang bekerja. Nah, dapat kita ketahui jumlah yang bekerja di Indonesia saat ini gitu masih banyak yang memang tidak bekerja atau nganggur gitu teman-teman ya, masih banyak yang nganggur gitu. Yang kedua adalah jumlah persentase penduduk miskin. Jadi masih banyak khususnya di Indonesia penduduk yang masih kurang mampu gitu ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu
PDRB real per kapita. Jadi itulah yang memang yang mempengaruhi standar hidup layak kita. Oke, indeks pembangunan manusia sendiri ada manfaatnya teman-teman. Tentu manfaat indeks pembangunan manusia ini merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Jadi bisa dikatakan indeks pembangunan manusia ini merupakan titik level dari suatu negara atau suatu wilayah sendiri. Kalau misalkan indeks pembangunan manusia itu berhasil, dapat dikatakan negara maju atau daerah maju. Kalau misalkan indeks pembangunan manusia itu rendah, bisa dikatakan masih berkembang gitu teman-teman ya. Saya mempunyai studi kasus yang memang di Banten tersendiri gitu teman-teman ya. Jadi dapat dikatakan pada tahun 2019 Banten merupakan indeks pembangunan manusia itu meningkat teman-teman. Tapi yang meningkat itu di daerah Tangerang Selatan dan Kota Tangerang. Tidak meliputi Pandeglang dan Lebak. Pandeglang dan Lebak ini merupakan daerah yang masih tertinggal di Provinsi Banten khususnya. Masih banyak angka-angka harapan hidup layak yang memang bisa dikatakan tidak layak, dan memang angka pendidikan rendah. Banyak yang di Provinsi Banten sendiri, khususnya di Pandeglang, saya orang Pandeglang, saya mengetahui khususnya di daerah Cibaliung, Maliping dan sebagainya, masih banyak yang memang orang-orang yang memang cuma lulusan SD, MI yang memang tidak berpengetahuan atau pendidikan tinggi gitu. Jadi mindset dari mereka sendiri itu buat apa sih sekolah tinggi, ya memang ke situnya gitu, cuma kerja cari uang, cari uang juga gitu. Makanya dari ini untuk studi kasus ini saya memang indeks pembangunan, bisa dikatakan indeks pembangunan dari Kabupaten Pandeglang sendiri masih rendah, masih dikatakan rendah gitu. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari teman-teman untuk bertanya kepada saat indeks pembangunan manusia ini, bisa ditanyakan di grup. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, dan memang ada pertanyaan silahkan dilontarkan di grup WhatsApp ya teman-teman ya. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.